Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pertemuan bab 1 dan bab 2, yaitu tentang sistem informasi komputer dan mengenal Microsoft 2019. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas dari program studi aplikasi pengantar komputer. Nama saya Alfi Syahputra Tama, dengan rekan saya Alda Putri Oktaviani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Cynthia Indriani. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra. Halo teman-teman, saya Cantik Malika Putri. Kalian bisa panggil saya Caca. Baik, itu tadi teman-teman saya. Langsung saja untuk bab 1, yaitu sistem informasi komputer. Saya persilakan kepada rekan saya. Mengerti sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis. Piranti keras telah mengalami berkali-kali kenaikan kecepatan dan kapasitas, yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara otomatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecahan masalah lainnya. Zaman prakomputer. Sebelum komputer, manusia menggunakan alat sederhana seperti kalkulator mekanik dan kartu punch untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi. Zaman komputer awal. Perkembangan komputer pada abad ke-20 membawa perubahan besar dalam manajemen informasi. Punch card dan mesin komputer pertama digunakan untuk pemrosesan data. Era database. Pada 1960-an, konsep basis data muncul, memungkinkan penyimpanan data yang lebih terstruktur. Sistem manajemen basis data (DBMS) juga berkembang pada periode ini. Revolusi Internet. Internet mengubah cara informasi diakses dan dibagi. World Wide Web (WWW) dan email menjadi alat komunikasi dan distribusi informasi yang penting. Era digital. Perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan sistem informasi yang lebih canggih, seperti sistem manajemen relasi, RDBMS, dan aplikasi berbasis web. Perkembangan mobile. Perkembangan perangkat mobile seperti smartphone telah mengubah cara orang mengakses informasi dengan banyak aplikasi dan layanan berbasis mobile. Mengerti arsitektur sistem informasi. Sebuah proses pemetaan rencana akan kebutuhan-kebutuhan informasi disebut sebagai arsitektur informasi. Arsitektur ini mengacu pada sebuah desain atau rancangan yang memuat gambaran maupun deskripsi yang lengkap mengenai struktur dari sebuah sistem informasi. Arsitektur ini dibuat dengan tujuan agar setiap bagian yang dimiliki oleh teknologi informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan terkait strategi perusahaan. Untuk itu, arsitektur informasi memadu-madamkan kebutuhan informasi, komponen yang dimiliki sistem informasi, serta teknologi-teknologi pendukungnya. Arsitektur informasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi, desentralisasi, dan yang terakhir yaitu klien atau server. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini berkembang sejak 1960-an dengan mainframe sebagai hal yang utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang memiliki ukuran yang besar dan bertujuan untuk memproses data yang juga memiliki ukuran besar dengan ribuan terminal untuk melakukan akses data. Arsitektur tersentralisasi merupakan jenis arsitektur di mana semua komponen sistem berada di satu lokasi pusat atau server tunggal. Semua permintaan dan komunikasi dari pengguna atau perangkat lain harus melewati server tersebut. Selanjutnya nomor 2, arsitektur desentralisasi.
Jenis arsitektur di mana komponen sistem tersebar di beberapa lokasi atau server ini mengizinkan sistem untuk lebih terdistribusi dan dapat mengakomodasi prosesan yang lebih terdistribusi. Contohnya yaitu arsitektur ini adalah jaringan peer-to-peer di mana setiap perangkat memiliki peran yang setara. Yang ketiga, arsitektur client server. Jenis arsitektur di mana perangkat atau komponen yang disebut client berkomunikasi dengan server untuk meminta layanan atau sumber daya. Server adalah entitas yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Ini adalah model yang umum digunakan dalam jaringan komputer, di mana klien seperti komputer, pengguna berinteraksi dengan server yang mengelola data atau aplikasi yang dibutuhkan. 3. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi suatu organisasi atau bisnis. Sistem informasi dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, data, prosedur, dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen, termasuk input, proses, output, dan umpan balik. Sistem informasi juga dapat berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan meningkatkan efisiensi operasional. Macam-macam sistem informasi yang dikenal hingga saat ini. Yang pertama, DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan singkatan dari Microsoft Disk Operating System, di mana artinya merupakan sistem operasi yang saat ini banyak dipergunakan pada komputer IBM PC maupun komputer lain yang kompatibel. Komputer ini merupakan sistem operasi yang cukup mainstream dan hingga akhirnya saat ini dukungan terhadap MS-DOS dihentikan secara perlahan pada saat munculnya sebuah sistem operasi antarmuka grafis atau dikenal dengan GUI untuk pasar yang lebih mainstream yang disebut dengan Microsoft Windows. DOS merupakan sistem yang sangat penting dalam berkembangnya sistem operasi karena DOS merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah sistem informasi. Yang kedua yaitu Unix. Unix lahir diawali pada saat grup penelitian yang berasal dari AT&T Bell Laboratory, General Electric, dan Massachusetts Institute of Technology bekerja sama dengan proyek Multics atau Multiplexed Information Computing System pada tahun 1968. Selanjutnya, Unix dikembangkan oleh dua orang peneliti yang bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Pengembangan dilakukan di bawah proyek Multich. Yang ketiga, Novels. Sistem operasi novel yang kepanjangan dari sistem operasi novel NetWare dibuat pertama kali untuk menggantikan sistem operasi Unix. Sistem operasi novel ini penggunaannya berada di bawah DOS dan membutuhkan DOS untuk menjalankan sistem operasinya. Novel memiliki banyak sekali peminat sejak pertama dimunculkan. Selanjutnya, atau yang keempat adalah Microsoft Windows. Microsoft Corporation merupakan organisasi yang pertama kali mengeluarkan Microsoft Windows. Awalnya, Windows tidak dapat digolongkan ke dalam sebuah sistem operasi karena dalam menjalankannya, Windows masih harus bergantung pada DOS. Windows diluncurkan pada saat itu hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengguna komputer yang melakukan kegiatan secara multitasking atau menggunakan lebih dari dua program dalam waktu yang sama, serta penggunaan dengan time sharing atau ketika menggunakan komputer secara bersama-sama, sehingga membutuhkan penggunaan komputer yang dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Yang terakhir yaitu Macintosh. Apple Corporation merupakan sebuah perusahaan yang pertama kali mengeluarkan sistem operasi Macintosh. Sistem operasi ini ditujukan hanya untuk komputer yang digunakan untuk kegiatan desain, grafis, atau dikenal dengan istilah GUI. Tadi merupakan penjelasannya. Sekarang kami memberikan soal dan lembar jawaban. Teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih kurang jelas, silakan ulang lagi video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Atau jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan. Kami dari kelompok 1 izin pamit.
Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.